Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 6 Agustus 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas cinta kasih Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami, sehingga sampai dengan saat ini kami masih ada dan kami boleh diberkati. Kami boleh menikmati semua kehidupan, nafas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada. Kami terus rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami ini. Tuhan memberkati masing-masing kami yang akan mendengarkannya, supaya kami mampu untuk mendengarkannya dengan baik, terlebih melakukannya dengan baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu, dan lidahnya akan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat
tanda-tanda mujizat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur ketika Tuhan menyertai kita di hari ini. Kita masih menikmati hadirat Tuhan dan kita ada untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada hari ini adalah kemerdekaan mental. Sebagai manusia, tentu kita ini terlahir dan dibesarkan dari keluarga yang berbeda-beda, dari pengalaman yang berbeda-beda. Ada orang yang berani bicara di depan umum. Ada orang yang tentu dia ketika bicara di depan umum, dia takut, dia malu, dia ragu dengan dirinya sendiri. Itu semua diakibatkan oleh hal-hal yang kemudian ada di dalam dirinya ketika ia bertumbuh, ia menjumpai dan ia belajar ketika hidup harus seperti apa. Ketika ada di dalam tekanan-tekanan hidup, seseorang memiliki mental yang seperti apa. Semuanya sangat mempengaruhi. Dan tentu kita belajar dari Musa. Musa ini ketika ia diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, Musa dia ragu begitu dengan dirinya. Ia tidak yakin bahwa kira-kira dia mampu atau tidak bisa melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan memberikan kuasa kepada Musa, dan ketika Tuhan memberikan kuasa, tentu Tuhan tahu bahwa Musa ini walaupun memiliki keterbatasan, tetapi ketika kuasa itu diberikan, tentu Musa akan dimampukan. Dengan memberi kemampuan untuk melakukan tanda-tanda ajaib, ya kita tahu bahwa ia bisa mengubah tongkat menjadi ular, membuatnya dan pada akhirnya menjadikan tangan Musa menjadi sakit. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dalam semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Musa, tanggung jawab dan hal-hal lain yang kemudian diberikan oleh Musa, dia masih ada dalam ketidakyakinan begitu. Ia merasa bahwa dia tidak mampu. Tapi firman Tuhan mau kasih tahu kita bahwa Tuhan itu ketika dia berikan sesuatu kepada kita, itu artinya kita mampu. Ketika Tuhan memanggil kita, tentu dia akan menyertai kita sebagai orang-orang yang dipilihnya. Ketika ia memberikan kuasa, tentu kuasa pemeliharaannya terus ada dalam kehidupan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan pekerjaannya. Tapi juga di sisi lain, ketika kita belajar dari Musa, kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika dia bertanya, dia bisa atau tidak, tentu itu juga bagian dari, ia tidak bilang bahwa dia ini bisa semua, tidak. Tetapi dia tahu siapakah dia di hadapan Tuhan. Sehingga untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu bukan satu pekerjaan yang mudah begitu. Sehingga Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus membangun mental yang kuat. Siapapun kita, bukan saja orang-orang yang memimpin begitu ya, tetapi mulai dari dalam rumah tangga. Kita ini pemimpin-pemimpin yang luar biasa.
di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat. Bahkan ketika kita pimpin diri kita, yang paling utama adalah Tuhan yang memimpin kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus memimpin kehidupan ini menjadi baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji syukur hormat kami naikkan kepadamu. Pada saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami, tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan memberkati. Biarlah apapun yang kami lakukan, semuanya ada dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Kami menjadi orang-orang baik yang terus yakin bahwa kami mampu melakukan pekerjaan Tuhan di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.